Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, bantulah kami, Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran dalam firman-Mu, supaya kebenaran-kebenaran itu kami boleh alami, kami pahami dengan sungguh, dan kami dituntun melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin mencerminkan layaknya anak-anak Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 25 Juli 2020, berbuatlah layaknya anak Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan bijak seperti ini. Kerjakanlah sesuatu secara tulus dan wajar, dan segalanya akan baik. Kesempurnaan terletak pada motivasi kerja, bukan pada pekerjaan itu. Thomas Alva Edison adalah penemu jenius yang sangat produktif. Ada 1093 temuan dipatenkan atas namanya, seperti mesin telegraf, gramofon, proyektor film, dan yang sangat terkenal adalah bola lampu. Penemu yang sangat jenius ini mengaku bahwa kejeniusan itu 99% adalah keringat, bukan kerja keras. Itu ungkapnya. Meski harus bekerja keras, Edison mengatakan, saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya. Karena semua yang saya lakukan dengan menyenangkan. Kuncinya adalah melakukan segala sesuatu dengan menyenangkan. Saudara-saudara, pengakuan Edison itu menyiratkan bahwa seseorang harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati, yang memercikkan kesukaan dalam bekerja. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita di sini bahwa jangan pernah memanipulasi diri dengan pura-pura tulus, pura-pura bersuka cita, pura-pura bekerja. Itu pembodohan diri. Rasul Paulus katakan di ayat 22b, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dan segala hal, jangan hanya di depan saja kamu menyenangkan mereka. Kata taat di sini dimaksudkan memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari dasar hati yang terdalam, bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan pemimpin atau bos saja. Sebab ada banyak pekerja yang pura-pura giat bekerja saat ada pimpinan saja. Begitu pimpinan tidak ada di tempat, secepat itu pula mereka berubah. Dan memang ini juga penyakit banyak orang, memanipulasi diri, memanipulasi pekerjaan, memanipulasi pelayanan, dan tanpa disadari itu adalah bagian daripada memanipulasi imannya sendiri. Semuanya dimanipulasi. Dan percayalah saudara-saudara, orang-orang yang suka memanipulasi diri tidak akan tenang. Tidak tenang dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak akan ada sukacita di dalam kehidupannya. Lanjut, firman Tuhan katakan pada ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Benar saudara-saudara, kunci utamanya di sini adalah melakukan sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian,
pekerjaan yang dilakukan, pelayanan yang diangkat dengan senang hati, seperti Aristoteles, pasti akan membawa sukacita. Dan jika dilakukan dalam kerangka itu, maka kecurangan-kecurangan dan manipulasi tidak akan dilakukan. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat dengan tulus hati, didasari takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Orang lain mungkin saja tidak tahu apa yang kita kerjakan, tidak menghargai apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu, dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Ibrani 4 ayat 13. Dan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik 28 ayat 9. Tuhan mengenal hati yang tulus dan Tuhan tahu hati yang dimanipulasi. Saudara-saudara, Anthony Robbins katakan seperti ini: hanya mereka yang telah belajar kekuatan kontribusi ketulusan dan tanpa pamrih yang merasakan sukacita terdalam dalam hidup, itu adalah pemenuhan sejati. Saudaraku, mari berbuatlah layaknya anak Tuhan. Jauhkan dari kehidupan kita memanipulasi diri sendiri. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami semakin sadar bahwa kami ini adalah anak-anak tebusan Tuhan. Karena itu, baiklah kami bekerja, melayani sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Semua yang kami lakukan Tuhan, hendaknya kami lihat, kami angkat sebagai persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, kami akan terus melanjutkan kehidupan ini. Kami akan terus bergerak maju dalam kehidupan ini. Kami yakin bahwa hanya kekuatan Roh Kudus mula yang akan terus menjadi kekuatan kami untuk melangkah menjalani hari-hari. Meskipun hari itu ada pergumulan dan misteri, tapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.